Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu menciptakan malaikat dan jin. Di antara ketiga makhluk itu, kita mengenal dengan nama iblis. Quraisy Shihab dalam bukunya yang tersembunyi, Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat dalam Al-Quran As-Sunnah menjelaskan Quran telah menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia, dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Jadi persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya wujud-wujud tersebut, tetapi lebih pada bagaimana menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Namun, bagaimana dengan awal mula iblis ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Sebab dalam penciptaannya, keduanya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harits. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Mengutip dari buku Laki-laki yang Tak Berhenti Menangis yang ditulis Rusdi Matari, berikut kisah tentang Azazil. Suatu ketika, malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah, Lauhul Mahfud. Isinya, karena kesombongan, seseorang yang muqarrabin atau sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semua, termasuk Israel, si malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapatkan kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Sebelum diusir dari surga, Azazil mendapat tempat istimewa di tengah penduduk langit, berwajah rupawan dan mempunyai 4 sayap. Azazil menduduki beberapa langit dan biasa mendengar berita rahasia Tuhan, seperti diuraikan dalam surat Al-Jin ayat 9. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang dapat atau mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintainya untuk membakarnya. Quran Surah Al-Jin ayat 9. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu tibalah suatu hari Allah mengabulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah berkata bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak.
Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan makhluk sebelumnya yang mirip dengan manusia. Karena malaikat sudah mengetahui bahwa manusia keturunan Adam akan saling membunuh dan membuat bencana di muka bumi. Berdasarkan penelitian para arkeologi, ditemukan fosil makhluk sejenis manusia, tetapi memiliki karakteristik yang sangat primitif. Volume otak mereka lebih kecil dari manusia dan kemampuan bicaranya sangat terbatas. Menurut keterangan hadis Nabi, Adam memiliki postur badan dengan tinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter lebih. Dan Adam hidup selama 930 tahun, sedangkan Hawa diciptakan saat Adam berusia 130 tahun. Anak-anak dari Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Setiap bayi laki-laki dilahirkan bersamaan dengan bayi perempuan. Kemudian Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadis yang tidak sekembar dengannya. Total keseluruhan anak-anak Adam berjumlah 40 anak kembar. Azazil merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api. Allah pun langsung menegur Azazil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu iblis. Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Dia menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Semua makhluk penghuni surga bersujud menghormati Nabi Adam kecuali iblis. Iblis merasa lebih mulia dan lebih agung dari Adam. Seperti tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami ciptakan kalian manusia, kami sempurnakan bentuk kalian. Kemudian saat itu kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Tidaklah dia termasuk orang yang tunduk bersujud." Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Nama asli iblis adalah Azazil yang merupakan bapak bangsa jin. Tapi ada juga yang berpendapat bernama Al-Harits. Sebelum dikutuk oleh Allah, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau syaidul malaikat. Dijuluki juga Khanzul Jannah yang artinya bendahara surga. Seperti yang ditulis dalam berbagai kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Kausin, Azazil dibuang ke Jabal Muntaha yang berada di gurun Yudeha, Suriah yang dikenal juga dengan Gunung Azazil. Azazil menurut Ibnu Taimiyah merupakan cikal bakal bangsa jin. Azazil dalam bahasa Arab kuno terdiri dari dua suku kata, yaitu Al-Aziz dan Il. Al-Aziz artinya hamba yang terhormat dan sangat kuat, sedangkan Il merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Jadi Azazil artinya adalah hamba Allah yang terhormat. Tetapi ada juga yang mengartikan Azazil adalah makhluk sombong dan membangkang. Nama Azazil ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Azazil dikaitkan dengan hari penebusan yang dalam ajaran Yahudi disebut Yom Kippur. Dalam keyakinan Yahudi, semua makhluk akan dimatikan oleh Tuhan, dan yang terakhir adalah Azazil akan menanggung semua dosa kaum Yahudi sebelum memasuki surga. Nama Azazil tertulis dalam sebuah dokumen kuno yang ditemukan oleh para arkeolog Qumran, Palestina. Setelah diusir dari surga dan menetap di bumi,
iblis berkembang biak dan menjadi bangsa setan yang memiliki misi menyesatkan umat manusia. Dalam sebuah cerita saat iblis mengetahui Nabi Adam dan Hawa akan bertemu di padang Arafah, lalu iblis membakar padang Arafah menjadi gersang dan tandus. Padahal awalnya Arafah adalah padang rumput yang penuh dengan pepohonan dan sungai. Namun kisah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis, yang kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahuinya. Demikianlah tadi kisah Azazil atau iblis. Semoga kisah tadi dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan memberikan kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.